semua, kembali lagi di podcast Speak Up. Perkenalkan, aku Imadi Mautamar Masuta sebagai host kalian pada kali ini. Saya dari IBM IC Angkatan 2020. Nah teman-teman, masih di season 1 dengan tema Self Improvement for Self Perfection. Pada episode kedua kali ini, aku lagi bersama kakak cantik nih. Siapa nih kira-kira nama kakak cantiknya? Hai semuanya, namaku Alma. Aku jurusan IBM tahun 2018. Oke, siap Kak Alma. Oke, so guys, untuk di episode kedua kali ini kita akan membahas love yourself more gitu. Wah menarik banget, love tentang cinta terhadap diri sendiri tapi ya pada kali ini iya gitu. Nah, Kak Alma ini sebagai content creator guys. Kalau tahu ini Kak Alma lumayan aktif di TikTok dengan followersnya 44.000. Itu cukup angka yang cukup besar banget ya Kak ya. Amin. Mantap. So, jadi stay tune guys, pada kali ini kita akan membahas topik-topik tentang love yourself more gitu. So guys, kalau nanti kalian ada episode selanjutnya, jangan lupa komen juga nanti. So lanjut ke episode 2 Kak Alma. Aku mau tahu dulu nih Kak, latar belakangnya kakak itu sebagai apa aja sih Kak? Kok bisa langsung TikTok gitu? Sebenarnya kakak ini siapa? Aku pengen tahu. Nah. Sebenarnya aku mahasiswa biasa, terus kan sekarang lagi mau lulus, jadi sekarang sibuknya skripsi. Mungkin latar belakang kenapa aku bisa bikin TikTok kali ya? Iya, boleh. Kenapa kok aku bisa bikin TikTok itu karena waktu itu lagi pandemi varian apa ya? Varian apa ya? Delta, bener. Kan lagi varian Delta, terus kita apa tuh? Kalau sekarang ngomongnya mental breakdown. Mental breakdown. Guncangan mental. Mental gitu breakdance gak sih? Iya, mental breakdown. Oh, gitu. Apapun lah ya itu. Pokoknya pas itu lagi ada guncangan mental, terus sendirian nggak ngapa-ngapain di rumah. Semua pada di rumah karantina. Terus karena aku dulu tuh suka nyanyi, bermusik, aku kayak tuh mic kayak gini-gini tuh. Oh, gitu. Terus aku bosen. Aku suka tuh kan ngomong depan kamera. Terus aku iseng upload di TikTok. Oh, gitu. Aku ngomong curhat aja, ngomong tentang diriku aja, ngomong tentang diriku dan apa yang aku bisa dapetin selama aku lagi kenapa-kenapa kalau lagi di rumah, ya itu seputar mental health. Terus aku upload sore, aku bangun pagi gitu, terus temanku komen gitu Instagram, ini loh apa kamu masuk FYP gitu kan. Terus aku lihat apaan FYP, terus kayak wih udah 50.000 yang nonton. Saya aduh apa nih gitu, aku di mana nih gitu kan. Habis itu akhirnya dari situ lihat komentar orang-orang, oh ternyata orang suka sependapat, terus kayak mungkin mendapat apa ya informasi dari aku seputar mental. Jadi itu bikin aku semangat nganten terus sampai sekarang. Ya kayaknya 2020 emang momentum banget ya untuk tentang pembahasan mental health, dan beberapa dari kita pun sebenarnya masih awam pas 2020 itu sebenarnya mental health. Tapi Delta tuh 2021 kan? 2021 ya. Katanya 2020, terus kakak mulainya berarti 2021 seperti itu. Oke, siap. Menarik sekali. Udah bosan nyanyi ya? Udah lumayan, udah hilang. Udah hilang gitu ya. Fales jadinya. Oh gitu sih. Jadi kita ngomong aja gitu ya. Oke. Nah, terus berarti awalnya itu kakak kan cuman iseng-iseng aja. Apa nih turning point-nya kakak kok mau jadi ngeseriusin gitu di pembahasan mental health sekarang gitu segala macam? Apa sih turning point-nya kakak untuk bahas ini? Sebenarnya itu bukan mental health ya. Selain mental health mungkin fokusnya nggak terlalu mental health karena kan aku juga bukan dokter atau spesialis mental ya, tapi ke self development, pengembangan diri, dan itu pasti kan nyambung ke kondisi mental seseorang, ke kondisi emosional. Jadi apa yang bisa buat aku, apa saya tadi pengen turning point aku ya, karena aku merasa itu investasi sih. Itu investasi semua anak-anak muda termasuk kamu juga. Sebelum kita berperilaku, sebelum kita berbicara, berpikir, itu kita investasi supaya bisa bikin prinsip diri. Gitu. Makanya aku kayak merasa ini penting untuk diinformasikan, karena kita tahu pengetahuan itu kan privilege ya. Kita bisa beli buku, baca buku itu privilege, nggak semua orang itu bisa tahu informasi yang kita dapetin. Jadi ya udah share aja. Gitu. Nah menarik sekali. Nih aku sebenarnya lumayan sering baca sih buku-buku tentang self improvement gitu. Beberapa buku lah dari Mark Catwell sama Mark Manson itu lumayan lah aku sering baca juga. Tapi aku nih nggak ada niatan untuk share sih sebenarnya apa yang aku tahu. Nah kakak kok mau nge-share gitu ke teman-teman yang lain? Apa sih tujuannya kakak? Atau mungkin panggilan hatinya kakak? Ya kayak itu calling sih.
Calling. Calling. Oke. Soalnya melalui sharing aku merasa ada aktualisasi diri atau pengembangan gitu, Oke. atau kepuasan, kayak motivasi dalam diri yang bisa buat aku senang atau Oke. merasa puas. Oke. Gitu. Berarti kakak pernah nggak merasa kayak sebenarnya kita mau sharing nih, dengan kita ada tuntutan untuk sharing segala macam, kita pun jadi kayak belajar lagi. Kakak merasakan hal seperti itu nggak? Pernah juga merasakan lihat baca buku hanya untuk di-share. Oh gitu, iya. Pernah, hanya untuk sombong, pernah. Iya. Merasakan juga, tapi ya udah lewat gitu ya. Dan itu kan wajar. Wajar. Jujur aja wajar. Pernah sih. baca buku hanya untuk supaya tahu kalau orang tahu aku baca buku. Oke, siap. Begitu ya ternyata isi dapurnya Kak Alma. Pernah kok ya. Jujur sekali. Kan itu pengembangan diri. Iya. Kalau kita nggak salah, kita nggak tahu. Iya, benar. Harus jujur yang utama, guys. Oke. Menarik sekali sih, Kak. Terus gimana progres TikTok sekarang, Kak? Kalau boleh tahu. TikTok sekarang ya aku ngonten sih. Banyak tawaran buat kayak bikin podcast di gitu. Spotify gitu-gituan. Terus apa lagi ya? Bikin buku. Bikin buku-buku gitu, self development. Terus ya mungkin aku sekarang lagi sibuk skripsi ya. Jadi gitu. kita fokus satu aja dulu Oke. gitu untuk mendapatkan atau menyelesaikan perkuliahan gitu. Oke, sih. siap. Ya, so far TikTok ya sekarang ya masih sama sih kayak dulu-dulu gitu. Mungkin kayak orang-orangnya juga masih sama, komunitasnya juga aku masih punya. Oke, siap. Menarik. Berbicara tentang TikTok ya. Oke, berarti next step kakak mau podcast gitu? Itu ada undangan? Mungkin. Oke. Ini diundang kan? Iya, ini diundang. Kita salah satu pengundang pertama Kak Alma, guys. Boleh, bisa dibilang begitu ya. Oke nih Kak. Sebenarnya ini kan kakak tadi bilang tentang, kita berbicara hari ini tuh tentang love yourself more gitu, mencintai diri sendiri. Kata orang nih, jangan mencintai orang lain sebelum kamu mencintai dirimu sendiri. Apakah benar seperti itu? Benar. Oke, valid ternyata guys. So, aku pengen tanya nih ke Kak Alma, seberapa penting sih kita mencintai diri sendiri gitu? Sebelum kita tahu pentingnya itu, kita bahas dulu self love itu apa ya? Oke, boleh. Self itu kan artinya diri sendiri. Love kan mencintai. Iya. Mencintai diri sendiri itu kayak menurut aku kebutuhan dasar kita sebagai pribadi. Tapi kita mungkin sekarang tidak melihat itu sebagai kebutuhan. Jadi aku menyebutnya itu kayak kemampuan untuk kita bisa mendapatkan skill self love itu. Untuk bisa dapat skill self, kita harus membuat kebiasaan kan. Karena ya itu susah didapetin gitu, mencintai diri sendiri. Mencintai orang lain aja susah. Gimana mencintai diri sendiri, kan kita butuh kebiasaan ya, bener. Bener. Dan menurut aku itu kayak kebiasaan untuk kita harus punya kemampuan untuk bisa self love kayak gitu. Kalau dari aku. Nah, penting apa enggak ya? Sangat penting karena itu investasi yang menentukan apapun gitu ya. Jadi kayak misalnya kita berperilaku sama orang, itu mencerminkan kita nggak sama diri sendiri. Gitu. Iya. Bener kan ya? Iya, bener. Kita ada orang ngomong apa, terus kita kok gitu, kok ngerasa iri ya. Kita ada satu hal dalam diri kita yang mungkin kita masih belum terima. Masih belum dicintai, masih belum dihargai. Iya. Bener. Penting. Nah, kalau aku setauku nih ya, banyak permasalahan yang kita hadapi sekarang itu kan self love itu bentuknya ya sebenarnya mencintai diri sendiri gitu, ya menerima segala kekurangannya kita. Benar. Yang biasanya dialami oleh anak-anak zaman sekarang itu biasanya mereka tuh denial ya, dengan benar. apa kekurangannya mereka, dengan apa yang mereka nggak bisa buat, benar gitu ya, Kak ya. Benar. Itu ada nggak pembahasannya kayak gitu di TikTok ya Kakak? Ada. Wah, ada. Kenapa mereka denial? Karena mereka nggak nyaman. Gak nyaman Dengan perasaan itu. Jadi mereka daripada nggak nyaman, jadi mereka cari yang nyaman. Jadi denial. Denial itu bentuk kenyamanan yang selalu mereka ya udah denial. Aku juga pernah ngerasain itu kok. Mungkin sebenarnya harusnya tuh bukan denial ya, tapi kita tahu dulu, diakui dulu gitu loh, bahwa itu ada. Jadi kayak nggak usah denial, ngapain? Itu terlalu jauh dan merusak. Akhirnya kalau denial kan kita bisa jadi melakukan hal-hal yang negatif. Bener. Wah, benar sekali. Oke sih Kak, aku mau tahu banyak sih sebenarnya tentang love yourself more gitu, tentang mencintai diri sendiri. Sebenarnya bentuk mencintai diri sendiri itu seperti apa sih Kak bentuknya itu? Bentuknya banyak sih. Kayak gimana aja? Bisa self talk sendiri. Terus bisa juga sebenarnya
mencintai diri sendiri itu bentuknya yang bisa dilihat itu jarang banget bisa kalian sama orang lain, karena biasanya kita tuh ngeproses dulu diri sendiri. Mungkin bentuknya kayak kita apapun ya, berpikir, bicara secara positif, pokoknya yang mengeluarkan atau bahan bakar dari energi positif itu bentuk self love sih menurutku. Ini kayak kita bantuin orang, kita bantu diri sendiri, kita selfie gitu ya, itu menurutku bentuk self love, kepercayaan diri, pokoknya hal yang berbau positif gitu. Oke, intinya apa yang membuat kita nyaman terhadap diri kita sendiri itu adalah termasuk self love. Benar, gitu. Apa ya, menerima kekurangan juga self love gitu. Oke. Memperbaiki diri sendiri self love. Gitu. Ya. Oke. Itu sebenarnya kalau aku boleh tahu nih Kak, kita kan kita udah tahu definisi, kita udah tahu seberapa pentingnya. Aku mau tahu nih Kak, tentang bagaimana cara kita self love gitu. Memulai untuk self love. Mungkin yang dari dulu masih denial, aku nggak nyaman nih sama diriku sendiri seperti itu. Sekarang gimana sih mau nge-startnya itu Kak? Itu yang susah sebenarnya. Maksudku ada 3 proses secara general. Yang pertama itu self awareness. Oke. Ini ada kesadaran yang timbul ya dari diri sendiri. Cara supaya kesadaran ini muncul itu gampang. Caranya kalian kan suka merenung, ngelamun gitu, atau malam-malam belum bisa tidur overthinking kan. Itu jangan dipakai untuk memikirkan hal negatif sebenarnya. Diganti jadi menanyakan diri sendiri dengan, menurutku pertanyaan yang paling manjur tuh biasanya, apa yang kamu takutin? Tanya aja ke diri sendiri. Kayak misalnya contoh, namaku Alma, kamu takut apa? Misalnya contoh pengalamanku, misalnya aku takut gendut. Tanyain aja sama diri, kenapa kamu takut gendut? Ditanya terus sampai ketemu akarnya. Emosi apa yang dirasain kalau aku takut gendut? Kayak gitu. Misalnya aku takut gendut gara-gara aku takut diomongin sama orang lain kayak gitu. Pokoknya sampai ketemu gitu ya. Setelah pada tahap penyadaran diri ini, aku mulai masuk ke tahap mengakui atau acknowledge bahwa si emosi ini ada gitu ya. Jadi mulai dari aku takut gendut, terus aku tahu, wah aku tahu nih kalau di saat aku dibilang gendut, aku takut. Berarti ada emosi takut nih yang hadir di saat aku dibilang gendut. Di saat proses pengaku ini, kita nggak boleh ngejudge. Kita cuman observasi tanpa menjudge apapun yang kita rasain gitu. Kalau kita menjudge, kita biasanya akan nyalahin orang. Gara-gara orang itu loh, aku jadi ngerasa takut. Gara-gara kondisi ini, gara-gara aku gendut, terus sampai kapan mau nyalain kita gendut kan? Nggak bisa gitu kan. Setelah pada proses itu kita nggak boleh ngejudge sama sekali. Masuk lagi ke tahap ketiga, itu adalah proses penerimaan. Di proses penerimaan biasanya aku ngasih waktuku itu setelah rilis emosi nih. Misalnya aku takut terus aku nangis kan, gara-gara overwhelmed, terlalu banyak memproses emosi yang negatif, aku nangis untuk rilis emosi. Setelah nangis, sebelum aku masuk ke emosi dendam dan benci, karena aku pasti bisa membenci orang kan untuk mengatakan itu, aku langsung ambil langkah untuk melihat hal apa yang bisa aku pelajari. Jadi di penerimaan itu aku ngelihat itu, dan 3 hal itu tuh dibangunnya terus menerus, jadi kebiasaan. Benar. Jadi itu 3 hal secara general. Tapi kalau kebiasaannya itu banyak banget yang bisa lakuin. Bisa banget ngomong sendiri ya, ngomong sendiri, self talk, kayak nggak apa-apa aku gendut. Oke. Oh gitu. Ada PD-nya dikit ya. Tapi gitu. Meskipun kamu nggak merasakan dalam hati, ngomong aja terus. Ngomong terus setiap hari sampai beneran terjadi, tapi beneran terjadi. Oh gitu. Oke, siap. Iya sih. Itu sebenarnya ya agak susah sih, apalagi di fase ketiga itu kita evaluate diri kita kayak tanpa judge gitu loh. Kadang-kadang nih ya belum dewasa segala macam, hal-hal yang denial kayak gitu tuh pasti muncul lagi. Padahal pertamanya udah berdamai, muncul lagi karena faktor eksternal. Benar. Ya gitu kan biasanya. Kayak gitu nggak capek ya Kak ya, berproses gitu terus. Gini tujuannya. Kamu mau jadi kuat atau mandiri? Gitu nggak sih? Jadi kuat atau mandiri? Kalau kamu jadi kuat, kamu berlomba-lomba dengan dirimu. Berlomba-lomba terus dengan semua orang yang ada di dunia ini yang kamu lihat apa aja lah. Karena aku rasa semakin muda kita semakin banyak tahu informasi ya. Jadi orang mau ngapain kita kayak itu terlalu rendah gitu kan, terlalu masih beratan gue gitu kan. Gitu kan. Nah, menurutku dengan tanya ke dirimu itu kuat atau mandiri itu jadi bikin kamu nggak capek. Kalau kamu kuat, orang kuat itu capek. Iya benar. Tapi kalau kita maunya mandiri, nggak apa-apa, pelan-pelan gitu kan. Mandiri itu kan pokoknya kita bisa melakukan itu
kita mengkontrol diri sendiri gitu. Kita bisa punya kemampuan untuk mengkontrol diri sendiri. Tapi kalau misalnya kita tujuannya untuk kuat, kayaknya ya semua capek nggak sih? Oke. Gitu, kan. Masuk akal. Masuk I got akal the point. ya. Ya sih, berarti ini adalah proses yang panjang gitu ya, Kak ya. Benar, orang kebiasaan. Ya, namanya evolve gitu. Benar. Waktunya kayak gitu. Oke, menarik sih Kak, tentang love yourself gitu. Benar, susah ya. Mencintai diri sendiri susah kan? Agak susah sih teman-teman sebenarnya gitu. Masih banyak kekurangan gitu. Aku nih belum ngapa-ngapain di dunia, pasti banyak berpikir kayak gitu. Tapi nih Kak, aku lihat nih orang-orang zaman sekarang itu terlalu meromantisasi gitu. Benar. Hal-hal kayak overthinking segala macam yang membuat kita itu menjadi nggak produktif. Ya, jadi self pity ya. Iya. Itu menurut Kakak gimana? Menurutku itu karena kebiasaan di dunia ini. Oh gitu, gimana tuh? Ya, misalnya contoh ya. Ini kalau dari pengalamanku, aku sakit hati. Oke. Diselingkuhi contohnya. Aku akan merasa lemah. Karena aku lihat lagu-lagu Indonesia tuh habis selingkuhi lemah. Bener nggak? Bener. Coba cari lagu galau. Pasti habis itu kayak aku menunggu mau mati atau menghilang gitu kan. Bener. Contohnya itu. Itu lagu ya. Aku curhat ke temanku bilang, ya emang harusnya lemah gitu. Emang harusnya pasti ngerasa insecure. Boleh aku ngerasa emosi itu. Boleh gini. Mungkin aku setelah diselingkuhi aku akan merasa kehilangan orang terdekatku karena kan aku udah nggak lagi sama dia. Tapi kalau misalnya aku ngerasa aku lemah, aku bukan Alma, aku nggak bisa menjalankan hobiku lagi. Nah itu, kenapa ya? Itu kan timbul karena lingkungan juga gitu. Karena aku dari dulu cetak birunya itu dibuat seperti itu gitu. Sama orang-orang sekitarku selama berapa tahun aku hidupkan di sini. Jadi ya menurutku tadi yang kamu bilang kayak jadi ngelemahin diri sendiri. Meromantisasi hal-hal seperti overthinking, menormalisasi juga itu bentuk kebiasaan. Dan kalau emang kita merasa kebiasaan itu gak nyaman, lah buat apa? Kamu pindah, kamu bukan pohon. Kamu bukan pohon diem terus di situ. Kalau kamu nggak suka rasanya ya udah pindah gitu kan. Nah itu sih yang mungkin orang-orang karena mau pindah tapi lingkungannya masih tidak nyaman, lingkungannya masih di situ, gimana mau grow kan? Iya, gitu. benar. Itu yang harus diberanikan gitu. Dia harus berani gitu teman-teman, jangan takut. Benar. Ya kadang-kadang kalian itu loh terlalu suka galau ya. Iya benar. Kayak hobi galau gitu jadi kan. Jadi galau nih kayak rutinitas gitu. Iya benar. Kenapa nggak diganti jadi merenung aja, Iya. Dengan mempertanyakan diri, aku tuh apa ya, 5 tahun ke depan aku pengen jadi apa, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita belum tahu gitu, yang menurut kita aduh ngapain sih ditanyain kayak gitu. Itu penting banget sih. Iya. Ya aku ngerasain sendiri sih kalau misalkan merenung segala macam. Kalau aku sih nyebutnya berkontemplasi terhadap diri sendiri. Boleh. Atau ini imajinasi juga bisa. Berimajinasi gitu. Ya kita membuat vision tentang apa yang harus kita lakukan. Misal aku biasanya gini sih, kalau dapat masalah nih Kak ya. Kalau dapat masalah, aku biasanya agak jarang sih nanya ke teman dulu. Biasanya aku yang nanya diriku sendiri dulu. Mantap kan? Aku nanya ke diriku sendiri dulu, ya lihat maksudnya dari segi apanya gitu, dari pandangan yang luas sebenarnya inti permasalahannya apa yang harus aku lakukan, apa yang bisa aku lakukan, dan itu ternyata lebih efektif guys daripada terus-terusan bertanya teman. Soalnya yang terjadi sekarang itu biasa orang punya masalah, itu tuh pasti biasanya nanya teman, nanya terus tapi nggak dilakuin. Bener kan? Bener banget kan? Nanya terus, dia emang galau terus nih, uangku habis nih nemenin dia terus galau gitu. Itu biasanya dia pingin temennya membenarkan, menyetujui apa yang dia rasakan. Iya bener. Tidak semuanya ya orang. Ya dan itu sebenarnya toxic loh guys. Iya benar. Toxic positivity. Bener gak? Bener, betul. Oke. Ya sih, ternyata banyak banget ya yang perlu kita pelajari. Bener banget, perlu digali sih kok dari dalam diri. Ya makanya guys, jangan terlalu ikut-ikutan tren kalau apalagi tentang kayak gini tuh. Itu tuh sebenarnya tentang diri kita sendiri. Apa yang kita butuhkan ya kita sendiri yang tahu sebenarnya kayak gitu ya kan Kak. Tapi kalau kalian masih bingung, bisa dilihat TikToknya Kak Alma. Betul. Itu bisa membuka pikiran kalian. Kalau kalian malas baca buku, bisa nih. Rangkumannya ada di sini, intisarinya yang aplikatif langsung di TikToknya Kak Alma seperti itu. Oke, mungkin terakhir nih Kak. Pesan-pesan untuk teman-teman yang mau mulai mencintai diri sendiri, itu pesan-pesannya apa untuk bertahan gitu, untuk memulai kebiasaan baru itu? Mungkin apa ya,
kalau kita udah sadar, kalau menurutku pesannya adalah menurutku hidup ya, kalau kita mau lihat secara garis besar hidup itu kita kayak meremove satu persatu anxiety kita. Satu persatu, takut nggak punya uang kita kerja, bener kan? Orang kerja kenapa? Takut nggak punya uang. Bener. Takut bodoh kita kuliah. Kita takut sakit kita makan sehat. Itu tuh kayak nge-remove satu persatu. Jadi kita harus tanya apa yang kita takutin setiap hari. Hari ini takut misalnya aku pakai baju ini takut kembar sama temanku kuliah karena udah ada di Pull&Bear. Oh, aku dulu pernah gitu takut. Ya udah, nggak usah. Kenapa ya kok aku takut? Kalau kembar ya nggak apa-apa. Beneran masuk lift aku kembar. Gak bohong ini. Kembarnya 2. Kembar 2. Oh, untung nggak 3. Oh iya, bagus lah. Jadi kayak menurutku apa ya? Pesannya adalah jangan takut untuk berjalan jauh dari kebiasaan yang udah nggak patut dipakai dalam diri sendiri. Kebiasaan takut, kebiasaan iri sama temen, kebiasaan kan hal-hal negatif yang nggak nyaman di diri kita ya. Kebiasaan marah sama teman, jadi kita benci, nyimpan dendam, itu tidak membawakan damai gitu ya dalam hati. Jadi menurutku self love itu dimulai kalau kita sadar. Itu yang pertama, sadar ada suatu hal yang nggak beres dan nggak nyaman dalam diri kita, apapun itu. Dan kalau emang kamu udah sadar, coba ditanya terus. Kalau emang ditanya terus kamu jadi semakin gini masih nggak bisa, ya udah tanya terus sampai bisa, sampai udah nggak berasa kamu tuh lagi effort gitu, sampai nggak berasa itu effort. Ya udah sampai itu effortless kayak gitu. Iya kan, bener ya. Jadi kayak ya harus terus sampai kamu tahu gitu. Kamu aja lo bisa cinta sama orang. Coba kalau pacaran kita kan kenalan, chattingan, baru capek-capek pulang kuliah malam-malam harus telepon-teleponan. Apa nggak capek kamu gitu kan? Kita chatan kan mau gitu. Nah berarti kalau ke diri sendiri harus lebih effort. Bahkan kan karena ini diri sendiri kan, nggak perlu tuh kita kasih sesuatu. Jadi menurut aku self itu gini, unconditional. Bukan conditional. Bukan baru punya pacar baru suka, baru sayang sama diriku. Bukan punya mobil baru baru sayang sama diriku. Bukan jadi gelar S1, SM baru sayang sama diriku. Nggak gitu. Jadi itu unconditional. Dia timbul di dalam diri tanpa ada faktor eksternal kayak gitu. Jadi itu sih, kalau mau tahu kenapa kita nggak bisa self love ya itu coba dibenerin itu. Dan kuncinya adalah ya harus semangat ya. Kita kan mau mandiri, bukan mau kuat. Ya, benar. Dengan kita mandiri kita jadi kuat. Wah gitu guys, keren banget ya quotesnya, tepuk tangan dong teman-teman. Oke, menarik sekali. Jadi teman-teman tuh, kalau kalian mau mencintai diri sendiri itu mulai dari sadar dulu guys. Sadar kalian ini mau ngapain sih kayak. Benar. Kalian sadar, terus harus terbiasa, membiasakan biar sampai ini tuh nggak beban guys. Mencintai diri sendiri itu adalah pleasure sebenarnya. Benar Kan? Itu investasi itu paling pertama. Iya. Ya, maksudnya ngapain kita ber-effort untuk orang lain, untuk diri sendiri dulu aja dulu guys. Kita benahi diri sendiri dulu, nanti baru orang lain. Seperti itu ya kan Kak. Yang ya gitulah ya. Yang terakhir itu ya kita emang harus benar-benar ini adalah perjalanan yang panjang. Kita harus siap dengan berproses setiap harinya, bahkan kayak setiap menitnya pun kita berproses tentang diri kita sendiri, bener kan? Oke deh teman-teman. Oke guys, sekian untuk episode kedua kali ini bersama Kak Alma. Nanti kalau misalkan kalian menginginkan lagi nih Kak Alma kesini dengan topik yang berbeda, kalian bisa request guys di kolom komentar. Kita bakal tampil lagi di episode selanjutnya gitu guys. Oke, terima kasih banyak Kak Alma atas waktunya. Oke, see you guys. Bye bye.